Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ihtiar dengan NIM C1K023100012, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah, yang dimana makalah ini tugas dari dosen pengampu matkul Pancasila, yang dimana makalah saya ini berjudul Fungsi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan makalah saya, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan. Dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Globalisasi telah menjadi topik yang banyak dibicarakan beberapa dekade terakhir. Globalisasi pada dasarnya merujuk pada meningkatnya keterhubungan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya yang didukung oleh kemajuan teknologi dalam transportasi dan komunikasi. Globalisasi memerlukan tata kelola dan kerangka regulasi internasional yang adaptif guna memitigasi kompleksitasnya, sehingga manfaat globalisasi dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh negara, kelompok, dan masyarakat. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentu sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negara bagi bangsa Indonesia jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi. Tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambahkan wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, sehingga hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Dari faktor-faktor tersebut dibutuhkan peranan Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat di era globalisasi. Adapun permasalahan yang saya kutip yaitu pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntutan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia. Pancasila sebagai dasar negara ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, adapun permasalahan kedua yaitu landasan pendidikan Pancasila. Adapun landasan historis, setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adapun landasan kultural, yaitu pandangan hidup suatu bangsa merupakan suatu yang tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Nah, bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri atau identitas dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani hidupnya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh dan baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam. Lebih-lebih di era globalisasi ini, dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya, terutama dalam meraih keunggulan iptek tanpa kehilangan jati diri.
Adapun landasan yuridis, menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional, antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. 5 sila tersebut yang memiliki relevansi dengan peran globalisasi dapat kita perhatikan bersama sebagai berikut. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Globalisasi dapat memengaruhi nilai-nilai religius dan toleransi beragama yang memerlukan kearifan dan pengelolaan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memicu arus informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan keadilan dan keadaban manusia. Namun, globalisasi juga berpotensi melahirkan ketidakadilan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, adapun sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Globalisasi berpotensi menguatkan persatuan Indonesia jika berbagai elemen bangsa bersatu dan memanfaatkan peluang globalisasi. Sebaliknya, globalisasi dapat melemahkan persatuan jika menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Adapun sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Globalisasi memerlukan kearifan dan pengelolaan peluang dan tantangannya melalui musyawarah berbagai elemen bangsa. Adapun sila yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Globalisasi harus dikelola agar seluruh rakyat Indonesia merasakan keadilan sosial dan kesejahteraannya. Nah, adapun permasalahan yang saya kutip kedudukan Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan dan arti penting sebagai sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Posisi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat secara tegas menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya keterbukaan batas antar negara dan interaksi internasional yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, dan informasi. Adapun pengertian globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berbagai dampak negatif terjadi karena manusia kurang bisa memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal negatif daripada hal-hal positif yang sebenarnya bisa lebih banyak kita dapatkan dari fenomena globalisasi ini. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Pengaruh positif globalisasi yang pertama dilihat dari globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Adapun yang ketiga yaitu dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan intek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan.
bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme terhadap bangsa. Adapun pengaruh negatif globalisasi yaitu yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dan dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Adapun permasalahan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila juga tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila tersebut dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Itu membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau ataupun suka tak suka bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Dapat disimpulkan bahwa bangsa negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi bangsa Indonesia, akan tetapi bisa menjaga eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Dan dengan adanya pendidikan Pancasila, saya harap para pemuda penerus bangsa ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan budaya luar yang akan mempengaruhi budaya di Indonesia yang telah turun-temurun diwariskan oleh pendahulu kita. Baik, dari presentasi yang saya sampaikan, apabila ada